Di sini ada 3 model sambungan. Pertama sungkup plastik, kemudian yang kedua tanpa sungkup, dan yang ketiga dengan sungkup namun bukan pucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Tin. Ini dia pohon liar yang termasuk Ficus racemosa. Tumbuh di tempat kami sudah lebih dari 1 tahun. Kami pun tidak tahu siapa yang menanam atau burung kemungkinan yang menyebar bijinya. Ini ada 2 pohon, satu sudah besar dan ini yang masih kecil. Di sini kami akan coba ubah atau sambung dengan pohon tin. Berikut caranya. Peralatan yang disiapkan yang tidak ada di video yaitu gergaji serta plastik es. Pertama kita potong batang kecil. Fungsinya itu untuk sinar matahari agar masuk merata, dan yang kedua agar fokus kepada batang sambungan atau di bagian sambungannya. Ini biasanya kami menggergaji bagian batang yang besar, dan setelah itu kami pun merapikan sekaligus bagian-bagian batang yang memang menurut kami kurang efisien. Kemudian setelah dipotong, biasanya kami rendam dulu pisau atau cutter dengan menggunakan ekoenzim untuk menghilangkan bakteri atau jamur yang merugikan. Ini tujuan kami memangkas bagian pinggir karena untuk mengurangi atau menghilangkan jamur. Karena berdasarkan pengalaman kami, ketika kami biarkan ternyata area tersebut dijadikan tempat jamur tumbuh dan dia akan menyebar. Maka itu saat ini kami ketika menyambung selalu membersihkan bagian pinggiran serta bagian tengahnya agar tidak dijadikan jamur tumbuh. Memang harus lebih sabar untuk menyambung. Kita lihat setelah rata baru kita cari entres, yaitu bagian pucuk yang ingin disambung. Kita pilih super jumbo, buah merah besar dari spesies Ficus carica untuk disambungkan dengan Ficus racemosa. Ini kami motong menjadi 3 bagian karena memang kami akan mencoba 3 model, mana yang menurut kami lebih efisien tumbuhnya. Pertama yang kami ambil bagian ujung di mana ada pucuk hijau. Jadi kita pangkas hingga membentuk V, karena memang model sambungan yang kami pakai itu model V. Ada berbagai macam cara sambungan, namun menurut kami yang paling mudah model V, karena dia hanya meruncingkan bagian entres dan kemudian membelah bagian rootstocknya. Hati-hati ketika melakukan ini, posisi tangan jangan sampai terkena pisau, karena dulu di awal-awal kami sering terjadi kecelakaan dan beberapa kali berdarah.
namun kali ini alhamdulillah aman. Oke, setelah dirapatkan, yang penting bagian kambiumnya tidak terlihat pada bagian entersnya. Ini pun kami belum tentu berhasil, akan kita pantau pertumbuhannya ke depan. Di sini kami menggunakan plastik grafting, dan ketika memutar pastikan kondisinya rapat, karena kami pernah punya pengalaman ketika kondisi tidak rapat ternyata potensi jamur tumbuh lebih tinggi, jadi lembab dan akhirnya busuk batang. Maka itu kita pastikan kondisinya rapat dan kuat, batangnya tidak goyang. Kemudian biasanya kami menggunakan teknik bagian bawah terlebih dahulu yang kami bungkus dan kencangkan. Setelah itu kami putuskan plastiknya dan ulangi kembali. Nah, untuk model pucuk yang kami lakukan pada uji coba pertama ini dibiarkan, tidak dibungkus, hanya bagian sambungannya yang dibungkus oleh plastik wrapping. Kemudian kami tutup dengan plastik es. Kita sambil lihat ke depan perkembangannya bagaimana. Oke, kemudian ini uji coba yang kedua dengan satu pohon yang sama, karena batang utama pohon tersebut sudah besar, jadi kami coba sambung satu pohon dengan dua sambungan. Yang ini di bagian atas sama dengan model V, hanya saja yang ini kami tidak menggunakan sungkup. Tekniknya hampir sama seperti yang di awal tadi. Pastikan di pinggir-pinggirnya kita pangkas dan rapikan. Hati-hati dengan pisau. Ini kita belah. Memang ada beberapa istilah grafting atau menyambung ini, ada yang bilang mengganti KTP. Kemudian ada juga yang bilang untuk menyambung pohon loak ini lebih maksimal jika dengan buah merah. Dan ada yang bilang dilakukan pada musim-musim kemarau. Kami belum tahu, karena ini yang coba kami lakukan. Kita akan melihat perkembangannya. Yang pasti pohon loak ini tumbuh liar di tempat kami. Kami tidak menanam, tiba-tiba tumbuh, dan ketika kami cek ternyata ini jenis loak atau Ficus racemosa. Maka itu kami coba untuk sambung, karena loak itu lebih adaptif dari segi akar. Bisa kita lihat kalau pohon loak itu memang tidak butuh media tanam khusus. Perpaduannya seperti apa, dia bisa tumbuh liar dan subur di negara kita. Ini pohon loaknya usianya sudah sekitar setahun lebih, dan kami biarkan tumbuh. Baru setelah subur kami akan coba ubah menjadi pohon tin. Berhasil atau tidak, kita akan coba lihat bersama bagaimana perkembangannya. Di sini kita akan bungkus dari bawah hingga utuh.
jadi tidak menggunakan sungkup. Namun untuk bagian tunas biasanya kami hanya melilitnya 1 kali. Jadi harapannya ketika tunas itu pecah, dia akan merobek bagian plastik. Jadi kita tidak bungkus berlapis-lapis pada bagian tunasnya. Namun jika memang modelnya berkali-kali, kami biasanya ketika muncul akan kami potong atau kami belah plastiknya agar si tunas itu akan tumbuh lebih leluasa. Ini yang ketiga, yang pohon loa yang tumbuh liar tempat kami yang paling kecil, kami coba sambung dengan batang yang lebih kecil dan terlihat antara enters dan terus stok diameter batangnya hampir sama. Di sini kami menggunakan satu batang enters dibagi 3, yang ada pucuk tunas bagian paling atas kami sambung ke bagian yang paling bawah tadi. Kemudian yang bagian tengah dan bagian bawah yang tidak ada pucuknya satu disambung menggunakan pohon loa yang tadi di bagian atas dan di wrapping full tanpa menggunakan sungkup. Dan ini teknik ketiga, kami menggunakan bagian tengah bukan pucuk, namun kami hanya membungkus bagian sambungannya, kemudian kami sungkup. Kita lihat mana yang lebih maksimal, walaupun bukan sekedar teknik sungkup atau bukan, ada beberapa variabel lain, mungkin dengan kondisi kesuburan rootstock itu mungkin berpengaruh, atau kebersihan tangan dan peralatan yang kami gunakan itu juga bisa, belum lagi cuaca, banyak hal. Atau ada teknik lain selain model V yang lebih mudah dan keberhasilannya tinggi. Ini kita coba untuk yang batangnya hampir mirip diameternya. Nanti kita akan cek setelah sepekan bagaimana pertumbuhannya. Yang pasti bagi kalian yang melihat atau menemukan pohon loa di sekitar kalian dan kalian memiliki pohon tin, kalian bisa coba sendiri iseng menyambungnya, karena memang dari segi buah pohon loa itu cukup lama berbuahnya dan rasanya kurang selezat buah tin, walaupun bisa dimakan. Maka kami rekomendasikan jika kalian melihat pohon loa di sekitar kalian, coba sambung dengan pohon tin. Ini kita lihat sudah selesai proses penyambungannya. Atasnya kami biarkan, lalu kami sungkup, dan kita akan lihat bagaimana perkembangan 8 hari kemudian. Ternyata untuk yang model seperti ini lebih maksimal. Kita lihat beberapa pinggirannya sudah muncul tunas baru, berbeda dengan yang model full. Walaupun memang aman, masih belum busuk, namun belum ada yang terlihat tumbuh. Ini pun sama, kita lihat belum sprout walaupun tidak ada yang busuk.
Mungkin itu dicoba kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.